Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Pak? Kalau masih semangat, saya lanjutkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah kiranya hadir di acara kita ini, walaupun cuaca agak redup ya, hujan. Ya alhamdulillah yang dari Sosa juga datang, yang dari Labusel datang, dari mana lagi? Dari Bagan Batu datang, Ibu Krisna. Ya sepertinya walaupun kita kelihatannya sedikit, tapi bapak-bapak yang dari jauh ini sudah mewakili di setiap kota-kota kabupaten seperti ini. Jadi kami sangat senang dan bangga. Artinya apa? Bisnis yang hari ini dinobatkan sebagai AMSA Badan Pom, yang sebelumnya kita kenal dengan Baju Berkah, hari ini sudah diresmikan kepada Bapak Onar Desa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Onar yang sudah hadir bersama kita dan telah dengan berbaik hati juga sehingga acara kita ini dapat terlaksana. Kemudian semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dari jauh ataupun yang ada di sini, kita sama-sama nanti bisa ekspansi, kita berbagi cerita apa yang sudah kita jalankan. Semoga nanti ke depan kita bisa lebih banyak lagi di acara-acara berikutnya. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama lengkap saya Nasrul Suryadi, asal saya dari Siantar, Kota Siantar ya. Saya besar di Medan, tua di Riau, dan saya punya latar belakang itu sekolah pertanian. Saya sudah 13 tahun kerja di perkebunan, sudah jenuh Pak dengan urusan sawit. Saya di sana nggak punya wawasan seperti di Kota Pekanbaru ya Pak. Kemudian 3 tahun saya menjadi salesman, setahun menjadi agen asuransi prudensial. Kemudian di tahun 98 itu saya dengan sambil bekerja saya mulai mengenal dengan bisnis network marketing multi level. Ternyata setelah mengenal multi level itu saya banyak mendapatkan ilmu yang nggak saya dapatkan di tempat yang lain, termasuk di sekolah. Sehingga dengan ilmu yang saya dapat itu saya berani ngomong di depan ini nggak gemeter gitu. Paling ya dari dulu aja sih. Sebelum saya cerita lebih jauh, saya masuk di Baju Berkah ini diperkenalkan oleh yang namanya Bapak Mas Rial. Itu orang pertama di Riau yang hari ini beliau tidak bisa hadir, mungkin karena sesuatu hal. Dan sebelumnya saya sedang galau di perusahaan lain dengan kegalauan yang sama dengan beliau juga, termasuk Pak Laside, sama-sama kegalauan. Kebetulan Pak Masrial itu datang ke warung saya. Sebelumnya telepon Bu, dia masih di Sungai Apit ya, Sungai Apit. Dia telepon, sudah mungkin ada 3 tahun nggak pernah telepon saya. Kemudian dia telepon, Pak, saya mau coba Bapak. Pasti ada sesuatu nih saya bilang, pasti ada yang baru nih saya gitu. Biasanya gitu, saya suka bergurau. Kalau memang ada yang baru, coba Pak Masrial besok pulang ke Pekanbaru, bawa sesuatunya itu. Apa itu barang itu saya bilang? Oh, air juga ya Pak. Ya sudah, bawa. Singkat cerita, besoknya datang ke warung saya. Kebetulan produk dengan perusahaan yang lama sama-sama konsentrat alkali. Jadi pada saat itu juga saya segera mengambil minyak jelantah yang ada di warung saya uji di sini. Kemudian saya ambil betadi, saya demokan, hasilnya ternyata sama.
sekalipun kita punya konsentrat 50%, lebih rendah dari yang sebelumnya, tapi dia mempunyai kekuatan yang sama dan mempunyai efek yang tidak sekuat yang sebelumnya. Jadi di situ setelah saya bandingkan, saya analisa, ini produknya bagus. Jadi kenal dari mana Pak? Saya bilang gitu. Oh ini dari Bapak dari Jakarta, namanya Pak Adil Musbula, saya kenal di Facebook ini. Oke. Jadi tepatnya Pak Mas Radha itu datang tanggal 27 Desember 2020. Saat itu juga saya join. Saya ambil Give Me 5. Ya biasa sih, namanya saya punya usaha kuliner ya Bu. Saya handle berdua dengan istri saya. Karena peluang ini bagus dan saya bedah sistem di situ juga, ternyata pencapaian rewardnya juga bisa cepat. Saya bisikan ke istri saya, minjem uang untuk 5 akun di Mufai. Saya dulu masuk saya. Istri setuju, langsung disitulah saya join. Kemudian saya kabarkan ke mitra-mitra tim saya dulu di perusahaan lama, ini ada peluang bagus, kita sama-sama galau, coba yuk kita ambil peluang ini. Dan kemudian mereka mengabarkan ke Pak Lasimin, jadilah, dan akhirnya kita bertemu di sini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena saya walaupun latar belakang sekolah pertanian dan punya usaha kuliner, tapi saya sangat menekuni bidang terapis. Dulu waktu di perusahaan yang lama saya menekuni terapi darah, Bu. Ya Bu Haji ya. Saya terapi darah itu live blood analis namanya. Analisa sel darah hidup dan sel darah kering. Padahal kalau saya sekolah di Malaysia mungkin nggak cukup uang saya untuk kuliah kan. Tapi karena dari perusahaan MLM itulah saya dapatkan itu secara gratis. Sampai mikroskop elektronnya saya beli 14 juta. Saking pingin belajarnya itu. Cuman di sini nggak ada DR-nya aja. Yang ada DR di rumah saja. Jadi begini, karena saya paruh waktu, karena saya kan punya usaha kuliner, saya gimana cara mengembangkan ini dengan tidak mengecewakan mitra-mitra saya. Saya jadikan warung saya itu saya branding dengan semua bagi berkah. Saya jadikan sarana prospek. Artinya saya setiap hari adalah didatangin orang ya, di warung saya. Jadi ketika istri saya menggiling namanya pecel itu, konsumen itu sering mengatakan, Mbak, aku nggak pakai kol, berarti punya sakit mah dong. Mbak, aku nggak pakai kacang panjang, berarti punya sakit asam urat ya. Jadi seperti itu, ini peluang ini. Ketika mereka setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ramai di warung saya. Jadi pada saat ngantri, mereka duduknya berbalik ke sini baca spanduk itu. Dan pada nanya, kalau memang takut kacang, takut, ada solusinya saya bilang. Harganya berapa itu? 150 ribu. Gak bisa kurang, tapi ngambil 3 saja. Akhirnya mereka kongsi-kongsi. Kadang ibu-ibu yang di perumahan itu kan uangnya pas-pasan. Saya sudah kongsi aja 100, mana yang 10 ribu untuk daftarin untuk satu orang gitu aja. Jadi awal-awalnya begitulah. Jadi di 2 bulan pertama itu nggak sampai 2 bulan. Dengan cara begitu saya sudah startup. Nah, tapi ini pengalamannya. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, mitra-mitra di bawah saya itu mengejar posisi saya. Malah lebih tinggi di posisi saya, ada yang startup. Tapi apa? Saya sebagai upline itu anggap aja sebagai orang tua daripada anak kita sebagai downline. Apa yang diberikan downline kepada upline-nya? Kebanggaan, Bu.
mereka naik peringkat itu, kita jangan iri. Justru kita bangga. Sampai ada di sini seteruan ada berapa orang? Ada 10 orang seteruan kiri, seteruan kanan. Kita sudah apa? Mungkin start 4 ya Pak. Itu aja, nggak usah peninggiran. Biarkan kaki sebelah ini mau start apa ya, biarkan aja. Tinggal kita nanti bina yang sebelah kiri. Kalau di sini start 5, sini start 5, ya kita sudah start berapa gitu. Nah, itu tak tahu ya. Itu aja sederhananya. Tapi di bagi berkah ini saya lihat sistemnya sangat sederhana Bu, mudah dipelajari. Kemudian mudah sistemnya, murah harganya gitu. Jadi terjangkau ke masyarakat menengah ke bawah. Tapi kalau harganya tinggi, yang punya duit banyak pun belum tentu mau beli. Kan begitu. Tapi yang ini kita bisa ecer, ya kan? Nah, seperti itu. Cuma jangan ngecer-ngecer terus lah Bu. Nanti kayak orang Medan bilang 433 gitu. Nah itu. Ya gabung ya. 433 ya Pak. Jualan terus gitu. Jadi kita ya kita kombinasikan lah Pak. Jadi ada yang kita rekrut untuk menjadi pengembang, kita jadikan leader, ada juga yang mau pakai sendiri juga, nggak ada masalah seperti itu. Yang penting ada namanya repeat order. Dengan repeat order itulah ada omset, ada bonus, ada reward itu sebenarnya. Tapi ya saya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mengenalkan bagi berkah kepada saya. Saya tidak pernah lupa jasa beliau, sekalipun beliau sudah menekuni bidang pertanian, malah menggantikan saya. Itu tidak masalah. Dan sama Ibu Lis ini sering saya komunikasi dengan Pak Las ini, Pak, ayo kita bina Ibu Lis. Sering datang, Bu, kalau datang ke Pekanbaru nginap rumah saya aja. Karena saya sudah seperti saya anggap saudara sendiri juga. Kemudian kayak Pak Nurul, kepingin juga saya main-main ke rumah. Saya orangnya suka silaturahmi. Dengan silaturahmi inilah kita bisa saling sharing Pak, berbagi pengalaman. Karena saya banyak belajar dari dokter ya, dari 2003 saya sering ikut training bersama-sama dokter di Brastagi. Jadi banyak ilmu-ilmu kesehatan tentang anatomi tubuh dan lain-lain. Saya sudah dapatkan itu, alhamdulillah. Dan kita kalau nanti di produk-produk ini yang memang kasusnya apa, sakitnya apa, kepada Ibu Haji Halimah juga bisa sharing apa yang harus, produk yang harus diminum, nah seperti itu. Jadi sepertinya apa yang mau saya ceritakan ini sudah kena borong pada Pak Lasimen, Ibu Eti, Pak Nur dan Pak Ibu apa tadi Ibu Nis. Harapan saya begini aja, di bagi berkah ini yang penting kita itu jalankan 3A itu aja. Yang kita ingat 3A itu aja. Pertama attitude, sikap mental kita. Kemudian A yang kedua adalah amanah. Yang ketiga itu apa adanya, kerja aja apa adanya. Yang penting jangan mengada-ngada. Jadi konsep saya adalah 3A itu, attitude, amanah, apa adanya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan sore ini, dan tidak memperpanjang mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.